berbuat baik, merasakan nggak ada satu kebahagiaan? Napas kita yang sesak jadi lega lagi, kepala yang berdenyut-denyut menjadi segar lagi, badan yang tadinya berat menjadi ringan lagi. Ada satu kebahagiaan ketika kita bisa berbuat baik kepada orang lain. Pernah merasakan nggak itu? Ini hanya dapat dirasakan oleh orang yang berjiwa halus dan lembut. Kalau tidak, ya duitnya kurang maning bae. Betul nggak? Duitnya kurang. Tadinya 1 juta, sekarang tinggal 900.000. Yang 100 buat bagi-bagi. Saya tidak minta bapak-bapak untuk membantu orang lain dalam jumlah yang besar kok. Banyak orang yang sengsara di sekitar kita, perlu dibantu. Percayalah, tidak perlu besar. Sesuai dengan kemampuan kita, sekecil apapun kita membantu orang lain. Andaikan kita hanya membantu nenek-nenek nyeberang jalan, kita tuntun, itu juga Allah berterima kasih kok. Paham nggak? Ada orang kelaparan, bantu sebisa-bisa kita. Kalau perlu nasi kita bagi 2. Nabi Ibrahim itu kalau makan menunggu tamu, menunggu ketemu sama orang lain, diajak yuk makan bersama. Kalau nggak ketemu orang, dia nggak makan. Nggak enak makan sendirian tuh. Sudah sampai segitu belum perasaanmu? Belum. Iya, kita tidak bisa merasakan kebahagiaan ketika tidak berbagi dengan orang lain. Nah, jadi intinya mah bantulah orang lain itu sesuai dengan kemampuanmu, sekecil apapun. Toh mereka juga tidak minta banyak, tidak apa kok. Betul nggak? Apa anak yatim minta banyak? Enggak kok. Jadi jangan kecil hati ketika engkau bisa membantu sedikit. Mereka juga minta sedikit kok, nggak banyak apa. Tadi berapa anak yatim dikasih? 200.000 sebulan tuh ya? Sebulan ya? 200.000 itu sebulan itu setiap minggu. Sebulan 200.000. Sok dibagi 30 berapa seharinya tuh? Nggak banyak kok. Tapi yang penting kan kita bisa membahagiakan mereka, dia merasa senang. Dan ini saya kasih tahu lagi, ketika saya sering mengajarkan orang yang minta kepada saya minta lancar rezeki, ya kan? Kalau pengen lancar rezeki, coba mulailah dulu. Jangan berharap orang ngasih modal, ngasih orang ngajak kerja, mengharapkan orang menolong kamu. Mulailah dulu dirimu, coba menolong orang lain. Alasannya apa? Yang duit hanya segini masih dibagi-bagi lagi. Percayalah, berapapun kau keluarkan, kembalinya akan lebih besar lagi. Nah makanya kapan ya saya pernah meneliti masalah law of attraction, qanunul jadzab, undang-undang atraksi yang membuat orang jadi tertarik kepada kita. Orang semua mendukung kita. Kita mulai dengan berbuat baik dulu pada orang lain. Beli paham-paham di sini. Iya, percayalah. Gitu. Oke, lanjut. Nanti kita dalam dialog nanti. Waqad an'ama 'alaika bihudurihi. Walam tufja bil jununi wa dhuhul. Allah telah memberikan kenikmatan kepadamu dengan kehadirannya, dengan keberadaan akal yang Allah berikan kepada kamu. Walam tuflih bil junun, sehingga kamu tidak menjadi gila, otaknya jejak, masih kenal ibu, kenal bapak, kenal anak, bisa ngitung duit, bisa usaha. Wadzuhur, dan kamu tidak pernah merasakan panik dan kekacauan pikiran.
syukurilah kenikmatan akal yang luar biasa itu. Aturidu fi basarika wahdahu kajabali uhudin dahabin atau kajabali uhudin dahaban. Kira-kira Anda mau nggak kalau matamu tak ambil, lalu tak kasih emas segede gunung Ciremai, tapi saya ambil matanya. Imbalannya nih gunung emas sebesar gunung Ciremai, emasnya mau nggak? Jadi mahal mana matamu dengan emas segunung Ciremai? Tanpa engkau diberi mata, dunia ini semuanya hitam dan gelap gulita. Betapa sedihnya ketika matamu tidak bisa melihat bibir yang merah itu. Enak kan? Sedap, seger kan? Apalagi kalau bibir merah, muncul kayak kepundung kepetek kan? Tahu kepundung kepetek belah dua tuh. No, itu yang paling hebat. Nikmatnya kita dikasih mata bisa melihat yang indah, melihat bunga-bunga, lihat kecantikan, lihat pemandangan alam yang indah, tak terhingga semuanya itu kamu syukuri. Atuhibbu bai'as samaika wajnatahlan. Mau enggak kamu itu telingamu, pendengaranmu diganti dengan ukuran fiddah, perak sebesar tahlan, sebesar planet ini. Mau nggak dikasih perak sebesar bulan, tapi telingamu kucopot, nggak bisa mendengar, plong. Ya. Hal tashtari usur Zahra bilisanika fatakunu abkama. Apakah engkau mau membeli istana Az-Zahra yang ada di Andalus di sana, istana yang sangat megah, bilisanika, dengan lidahmu, sehingga kamu menjadi bisu? Mau. Ini lagi mentakar berapa harga nikmat yang Allah berikan kepadamu, ternyata tak terhingga. Nah itu. Hal tuqayidu biyadaika muqabila uqudil lu'lu' wal yaqut litakuna aqta. Maukah kamu ditukar kedua tanganmu dengan seuntai mutiara dan yakut, lalu tanganmu buntung? Mau? Innaka fi na'imin amiqatin, fi ni'amin amiqatin. Engkau sedang berada dalam kenikmatan yang berlimpah ruah. Amik itu dalam di sini, tapi bahasa Indonesianya nggak mungkin nikmat yang dalam, tapi kenikmatan yang berlimpah ruah. Itu. Wa afdalin jasimatin, dan segala kenikmatan yang luar biasa. Walakinnaka la tadri, tetapi sayang engkau tidak sadar. Ta'ishu mahmuman maghmuman hazinan kaiban. Nikmat yang berlimpah ruah yang kau nikmati, tetapi kamu hidupnya dalam keadaan gelisah, kacau balau, sedih dan merana. Kenapa? Rumahnya bagus, istrinya cantik, mobilnya mahal, uang di kantong penuh, tapi kenapa engkau menangis ketika itu? Kenapa kamu gelisah? Besok bagaimana?
Kenapa engkau menangisi masa lalu, kesedihan yang dulu? Sampai waktu kecil engkau sering digebukin kakakmu, juga masih kau ingat. Kadang-kadang kau menangis. Goblok begini. Ada seorang perempuan datang kepada saya sambil menangis, menceritakan bahwa kapalnya tinggal 2 dan truknya tinggal 4. Rumahnya masih bagus. Masuk akal nggak ada orang punya kapal 2, punya truk 4, rumah bagus, nangis? Masuk akal nggak? Tapi itu terjadi pada dirimu juga. Allah ngasih kenikmatan 1 juta. Kenikmatan diambil 1. Kenapa kamu mengerang, kesakitan, meratapi, marah, semua dibantingin? Hanya 1 kenikmatan yang hilang. Semua kenikmatan Allah hilang dalam pikiranmu itu. Pengecut kamu kan? Betul nggak? Anak 11 mati 1, nangis nggak? Lah iya. Lah, sawahnya 40 hektar. Setiap tahun panen bagus. 2 kali bahkan 3 kali panen. Hanya tahun kemarin kena kelowor. Kok sampai pingsan di galang, coba bayangkan. Terjadi kan? Itu namanya orang tidak tahu diri. Ya, Allah ngasih 100 juta buat kamu. Cuman Allah minta tolong sampaikan kepada fakir miskin 2,5%, 2,5 juta. Banyak yang tidak rela tuh, dimakan semua sendiri. Betul nggak? Sinting kan? Sudah sekarang jujur, kalau saya ngasih 100 juta, Pak Saidi, mau nggak 100 juta? Tolong kasihkan 2,5 juta ke Kang Maman, mau nggak? Mau, karena kelihatan saya kasih duitnya. Betul nggak? Tapi ketika Allah ngasih uang 100 juta melalui proses bertani itu, kamu tidak merasa dikasih Allah. Ya kenapa? Karena pegel cewek. Oh, dia kengelan, banting tulang, peras keringat. Ya, dengan susah payah. Petani, pedagang, di mana susahmu? Petani biasanya lebih medit dari pedagang ya. Orang Indramayu itu lebih medit dari orang Cirebon. Orang Kertasmaya lebih medit dari orang Pleret. Ketika ada rapat di desa bikin masjid swadaya masyarakat, dipatok disepakati per kakak 500.000. Oke? Kalau di Pleret, jadi berapa saya harus nyumbangnya buat masjid nih? 500.000 Pak Haji. Oke, siap. Yang terbayang dalam pikirannya 5 lembar uang kertas berwarna merah. Begitu di Indramayu, aduh, sekintal. Paham? Karena uang di Indramayu itu bukan rupiah, tapi gabah. Betul. Ini para antropolog harus paham nih. Ada antropolog nggak? Uang di Indramayu itu yang berlaku adalah gabah, bukan rupiah. Jadi rupiah itu hanya ekuivalen saja. Sok nanya sama orang beli tanah, berapa sebatannya? 5 kintal. Nggak bilang 5 juta tuh, 5 kintal. Nggak bilang 1,5 juta, 5 kintal. Orang beli motor berapa? Rongton. Karena mata uangnya itu adalah gabah. Sampai utang piutang transaksi, surat pernyataan berutang, saya merasa berutang 10 ton, bilang 10 ton, bukan juta, bukan. Sok mangga. Tolong sampaikan pada para antropolog biar jangan salah paham. Betul nggak? Itu.
bagi uang sana. Nah itulah. Nah padahal petani ini kenapa medit? Karena ngerasa capek misalnya, betul nggak? Lebih capek dari orang pleret. Lalu saya tanyakan, oke, kamu medit karena ngerasa capek. Oke, sekarang saya nanya, tanah yang kau miliki dapat bikinnya siapa? Allah. Gabah yang kau tanam dapat bikinnya siapa? Lalu padi itu tumbuh yang menumbuhkan siapa? Diairi, pakai air apa? Air itu dari langit. Yang menurunkan air dari langit siapa? Lalu di mana lelahnya kamu? Ning dipegele, leban dipegele. Itu persoalannya. Paham? Jadi kita ini sulit mengakui kehebatan Allah. Rasa pegel, ini leban dipegele. Petani itu pergi ke sawah itu paling banyak 15 hari. Betul nggak? Nanam, ngoyos, ngobat, panen, gebot. Betul nggak? Kalau pedagang tiap hari kan? Iya, itu persoalannya. Kenapa? Karena mereka bergulat dengan tanah, berlumpur-lumpur, kan begitu. Dan itu semuanya tidak sadar. Itulah makanya orang yang tidak bersyukur itu oleh Allah disebutnya kafir dan akan dihukum oleh Allah. Jangan bilang qadar nikmat, kufur nikmat. Inna azabi lasyadid, itu artinya Allah mengancam akan kusiksa kamu dengan siksa yang sangat keras sekali karena kamu tidak bersyukur. Dari mana maksudnya qadar nikmat? Qadar kufur nikmat kok? Pernah dengar kufur nikmat? Qadar kan? Qadar. Inna adzabil syadid, ini ancaman tak pendung seporet sirake.